penyakit utamanya tuh adalah kebelet pamer. Bawaannya baru gaji 3 juta, 4 juta, bawaannya pengen beli iPhone. Bawaannya pengen beli ini, pengen dilihat orang keren. Padahal kalau di buku Psychology of Money, ketika lo ngelihat ada orang pakai Porsche atau pakai McLaren atau pakai iPhone 17, sebenarnya lo lagi nggak ngelihat dia itu keren, tapi lo lagi ngelihat diri lo lagi di dalam mobil itu. Lo pernah bikin konten bahwa by the age of 18, anak kita bisa punya duit miliaran. Bener, tapi lo kalau bisa invest 18 tahun, sekitar 1,5 jutaan sebulan, dengan return rata-rata 12% setahun. Dan tadi kita ingat ya, kalau kita bicara mengenai paket saham S&P 500 itu rata-rata last 10 years itu 15%. Nah itu lo modal lo sekitar 300 jutaan, lo bisa nyampe 1 miliar gitu. Menurut lo goal yang tepat untuk anak kita apa? Untuk investasi? Jadi nomor satu sebenarnya adalah financial literacy dari kecil. Oke. Ke anak. Lo ini juga harus ngelakuin. Lo berdua sama istri lo duduk bareng. Habis itu yang kedua, yaitu lo identifikasi ini kira-kira nanti pas gede nih anak butuh berapa kuliah. Pandeka Perkasa, financial educator dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar saham, aktif ngajarin cara biar gaji nggak cuma numpang lewat dan cara ngebangun kekayaan yang realistis. Mulai dari investasi saham, investasi halal, sampai cara ngajarin literasi keuangan ke anak sejak dini, semuanya dibahas dengan bahasa yang gampang dipahami. Gue selalu ngerasa investasi terbaik itu adalah investasi ke diri sendiri. Bukan investasi ke saham. Setelah aku kumpul 5 juta, lo jangan pernah berpikir bahwa lo bisa kaya dari saham. Itu yang mau gue patahkan dulu gitu. Karena pas kita meninggal, di batu nisan kita kagak ada tulisan saham lo berapa, ETF lo berapa, mobil lo mereknya apa, kagak ada semua tuh mas. Lo own every single piece of the whole entire market. Dan menurut gue paling gampang adalah pakai ETF. Kalau lo punya saham Samsung, lo punya saham Toyota, lo punya saham Honda, lo punya saham Xiaomi, dan seterusnya sampai Google, Netflix, lo beli semuanya dengan modal 20.000. Apakah ETF dengan reksadana sama, bro? Very different. Very different. Very different. Tamu yang akan ngobrol kita hari ini menarik banget dikarenakan dia masih seorang profesional aktif di perusahaan oil and gas yang berbasis di Singapura. Dia tinggal di Singapura dan dia sendiri juga merupakan certified financial planner dan ngebantu banyak orang buat ngebenerin kehidupan finansialnya. Dia sosok yang menarik banget dan gue saranin lo untuk nyimak episode ini karena kita akan belajar gimana caranya agar investasi kita buat anak kita nanti bisa berkembang, mereka bisa hidup lebih baik, dan mereka nggak harus mulai dari nol. Sama seperti ketika kita dulu mulai dari nol. So, welcome to the show, Pandeka Perkasa, Certified Financial Planner, CFP. Mas Deka, apa kabar? Alhamdulillah baik, thank you mas, thank you for having me. Gue pengen langsung tanya mas, banyak orang tua yang mereka rela melakukan apa aja buat anak mereka. Mereka beliin mainan, mereka beliin rumah bahkan, mereka beliin kendaraan, mereka beliin gadget. Yep. Tapi nggak banyak orang tua yang memikirkan investasi masa depan anak mereka ketika mereka nanti udah menginjak 18 tahun. Siap. Menurut lo, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita hanya fokus pada hal-hal yang tangible, yang kelihatan, sementara investasi keuangannya kok kita nggak perhatiin nih anak-anak kita? Karena sih, gue selalu mikir ada 2 poin nih. Gue mau being balance dari sisi anaknya, dari sisi orang tuanya juga. Kalau dari sisi orang tuanya, menurut gue belum begitu jelas di kepala mereka goalnya atau angkanya berapa yang mereka butuhin supaya nih anak tenang hidupnya atau dia bisa sekolah dengan nyaman. I see. Sampai itu tuh dia sekolahnya beres gitu. Jadi mereka nggak kepikiran karena mereka cuma pikir besok mau makan apa, habis itu tahun depan mau liburan kemana. Pikiran mereka, goal mereka nggak jauh. Jadi mereka nggak ngelakuin sesuatu untuk planning ke anaknya secara intentional atau bener-bener dipikirin nih sebenarnya gue butuh berapa sih buat anak gue kuliah di luar negeri dan seterusnya gitu. Dan kebanyakan dari mereka juga mereka nggak tahu satu rule namanya Rule of 72. Mas Rory pernah dengar nggak? Rule of 72? Yes. Belum pernah dengar. If anybody knows this Rule of 72, they will be obsessed of investing harusnya. Oke. Jadi sebenarnya Rule of 72 tuh sederhana bahwa kamu cari satu bentuk investasi apa aja yang kamu nyaman sesuai sama profil resiko kamu. Berapapun untungnya, kalau 72 dibagi untung itu adalah waktu yang dibutuhkan buat ngedoublein duit kamu. 72 dibagi untung itu ya? Betul. Contoh misalnya kita tahu nih, kita butuh 400 juta buat sekolah anak kita di umur anak kita 18. Misalnya buat kuliah, Misal, 400 juta. Ya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah ketika anak kita umur 6 tahun, minimal kita punya 100 juta. Cukup, nggak perlu investasi lagi. Hitungannya gimana?
Kalau kita bicara tentang global market, saham di luar negeri secara keseluruhan, itu untungnya rata-rata tuh 15% Mas dalam 10 tahun ke belakang. Kalau kita balik lagi nih ke aturan 72, aku anggap aja biar gampang hitungnya, kalau kita investasi untung setahun 12% ya, aku turunin dikit. Berarti 72 dibagi 12 itu adalah 6 kali lipat. 6 tahun. Butuh 6 tahun untuk ngedablin duit. Jadi ketika anak kita umur 6 tahun punya 100 juta nih, kita udah masukin investasi. Umur 12, tanpa perlu kita apa-apain lagi, duitnya jadi 200 juta. 6, umur 6 tahun tambah 6 tahun, butuh 6 tahun untuk jadi double the money. Ya, ya. Setelah umur 12 ke 18, anaknya udah punya duit 400 juta. Nah kalau kita udah tahu bahwa anak kita butuh 400 juta buat kuliah, kita tahu angkanya harus nyampe 100 juta pas di umur 6, itu bakal kejadian. Dari sisi orang tuanya, goalnya harus jelas, harus intentional. Clear ya? Tapi dari sisi anaknya, gue juga gak mau ngebebanin orang tua juga. Bahwa artinya apa? Gue kuliah dulu ya kagak bisa bayar kos-kosan. Gue kuliahnya juga gue kagak bisa bayar kuliah. Tapi alhamdulillah hari ini gue sama istri kita punya multi-million dollar net worth from nothing gitu. Artinya apa? Gue juga gak mau anak-anak yang udah umur 18 tuh kan, oh tau mama papa dulu pas umur gue 6 tahun harus kosnya 100 juta gitu. Gue juga gak mau Gitu. jangan nyalahin gitu. Jadi dari dua sisi juga orang tua pikirin, tapi anak juga kalau lu udah sekarang umur 18, ya udah lo mandiri, lo kejar goal lo juga gitu. Karena ya sukses itu juga di tangan lo juga. Artinya sebenarnya sebagai orang tua yang saat ini punya anak kecil dan pengen menyiapkan masa depan anaknya, Yes. jangan hanya berfokus pada gue memenuhi kebutuhan jangka pendek, Bener. gadget, mainan, Bener. atau sekolah elit misalnya. Bener. Tapi pikirkanlah gimana menyiapkan di usia dia nanti 18 tahun misalnya, dia punya aset gitu maksud lo. Bener. Dia, ya lo harus hitung dulu kan. Kadang-kadang tuh kalau Dave Ramsey salah satu financial expert di Amerika bilang, you cannot hit the target that you cannot see. Artinya kalau lo punya busur panah nih, tapi lo nggak tahu targetnya di mana, lo nggak akan bisa nyampe ke sono. Nah, most of the people itu nggak pernah mikirin bahwa si anaknya butuh 400 juta. Itu dulu deh. Goalnya dulu di set gitu, Goalnya baru di-set dulu. jalannya dijalanin. Kebanyakan orang kebalik. Hari ini menurut gue di Indonesia udah banyak orang nih yang pengen investasi. Yeah. Orang tua udah banyak yang pengen investasi, tapi nggak tahu investasinya mau jadi berapa nih duitnya. Goalnya harus Goalnya clear jelas dulu. dulu. Goalnya harus clear dulu. I see. Kebanyakan orang nih investasi, akhirnya gue coba deh reksadana, gue coba deh emas, gue coba deh Bitcoin. Semua dicobain jadi koleksi. Tapi you don't know where you wanna go gitu. Jadi sebagai orang tua menurut gue lo setup dulu, duduk bareng sama istri lo. Lo tuh mau kemana? Lo butuh duit berapa banyak buat sekolah anak? Menurut lo goal yang tepat untuk anak kita apa? Untuk investasi? Menurut gue ada dua. Yang pertama, dia harus financial literate. Financial literate artinya contoh kayak anak gue sendiri ya. Dia tuh kan dapat uang jajan nih. Dia tahu bahwa setiap dapat uang jajan, hal pertama yang dia harus lakukan adalah budgeting. Ya anak gue yang SD, ya karena gue di Singapura ya dia dapatnya jajannya $50. Sehari? Enggak, sebulan. Sebulan, oke. Tapi dia sebelum duitnya nyampe ke dia, karena dia tahu dapat $50, yang harus kita ajarin ke mereka adalah mereka harus nulis di kertas pakai pensil dari 50 yang mereka mau zakat berapa nih. Yang mereka mau investasi di S&P 500, anak-anak gue udah tahu bahwa kalau dia investasi yang make sense itu adalah dia investasi ke Google, ke YouTube, ke Netflix, barang-barang yang dia pakai sehari-hari. I see. Oke, sekian persen ke sini, sekian persen ke sini. Berapa yang kamu mau berapa yang mau kamu zakatin? Biasanya dia bilang, "Mah, aku mau ke Gaza, berapa?" Biasanya 2,5%, kamu maunya berapa? Aku $5 deh. Oke, that's good, 10%. And then how much you want to invest? Aku boleh nggak $5 sih? Aku mau beli pensil, sisanya gitu. Oke, that's fine. Then I'll give you $40, the $10 I'll put it $5 ke Gaza, $5 lagi ke investment. Investasi. Jadi nomor satu sebenarnya adalah financial literacy dari kecil Oke. ke anak. Lo nya juga harus ngelakuin. Lo berdua sama istri lo duduk bareng. Nih kalau gue dapet 20 juta sebulan, 50 juta sebulan tuh duitnya kemana Budgeting aja? kemana Ditulisin aja. dulu dong. I see. Iya kan? Habis itu yang kedua adalah yaitu lo identifikasi ini kira-kira nanti pas gede nih anak butuh berapa kuliah. Contoh misalnya kalau mau kuliah di luar negeri $150,000. Ya, if you never thought about it, kalau kamu nggak pernah siapin tempat sasarannya, percuma nyiapin panahnya kasarnya gitu. Atau kalau mau kuliah di Indonesia mungkin 400 juta. Whichever the numbers is, setiap orang beda-beda, tinggalnya beda-beda, but you just define those two. So you have a habit of financial literacy. Dan yang kedua, ya itu tadi, lo identify goalnya gitu sih. Jadi ya, itu sih mas kalau menurut aku. Oke. Lo pernah bikin konten bahwa
by the age of 18, Ya, anak kita Iya. bisa punya duit miliaran. bener. Banyak orang yang komentar, gue juga ngintip-ngintip komen-komennya Siap. gitu. Ah ngaco loh, boro-boro anak gue MM-an, orang gue aja kagak punya, gue Bener. hidup pas-pasan. Bener. Apakah itu realistis ketika anak kita 18 tahun, mereka sudah punya aset miliaran, Mas? Untuk keluarga rata-rata Indonesia, is that realistic? Very realistic. Balik lagi kan kalau kita bicara investasi itu kan gimana caranya bisa kita compound atau bikin duit kita beranak kan. Nah kalau misalnya kita buka kalkulator nih, ya kita buka kalkulator bareng-bareng. Kalau lu invest 18 tahun, namanya investasi itu nggak ada yang instan. Tapi lu kalau bisa invest 18 tahun, sekitar 1,5 jutaan sebulan, ya 18 tahun dengan return rata-rata 12% setahun. Dan tadi kita ingat ya kalau kita bicara mengenai paket saham S&P 500 itu rata-rata last 10 years itu 15%. Nah itu modal lu sekitar 300 jutaan lu bisa nyampe 1 miliar gitu. Tapi bukan 18 bulan investasinya. Investasinya bukan tiba-tiba ucuk-ucuk lo setahun jadi kaya, enggak. Tapi kalau lo fokusnya jangka panjang dan lo konsisten, you'll get there gitu. Gitu. Dan kalkulator di mana-mana banyak, lo mencet aja kalkulatornya 1,5 juta sebulan dikali 18 tahun dikali 12% setahun gitu. Itu buat bisa compounding kayak begitu, Iya. apa instrumen yang biasa lo sarankan ke klien lo? Apakah saham? Ya. Apakah reksadana? Ya. Apakah misalnya deposito? Ya. Instrumen apa? Sebenarnya gini, ini kan namanya personal finance ya. Artinya yang namanya pilihan tuh very very personal. Yang cocok buat gue belum tentu cocok buat lo. Yang cocok buat satu klien gue belum tentu cocok buat klien yang berbeda. Jadi setiap orang profil risikonya beda-beda. I see. Tapi gue selalu percaya setiap individu itu bisa punya 3 buckets yang berbeda supaya resikonya balance. Satu yang biasa gue saranin adalah lo harus punya defensive portfolio. Artinya lo punya satu paket investasi yang nggak kalah sama inflasi, tapi resikonya 0. Oke. Nah kalau gue di Singapura mas, itu kita ada yang namanya CPF. Jadi pemerintah kita di Singapura mewajibkan warganya itu harus nabung sekitar hampir 35 juta sebulan. Itu duit gajinya itu nggak masuk ke rekening lu, langsung lari ke paket investasi yang udah disiapin sama government. Wow. Wajib. Kenapa? Dan ini trusted banget ya. Trusted dengan Singapura, right? And you cannot take that money sampai umur 55 ke atas. Wow. Dan itu wajib. Dipaksa buat nabung, invest untuk dana pensiun nih ibaratnya. Buat apa? Dia ada 3. Channelnya ada 3. Satu, dari pertama kali lo kerja nih. Satu, duitnya itu bakal masuk ke buat bisa beli rumah. Makanya di Singapura 90% orang lebih itu bisa punya rumah. Tapi lo dari awal kerja dipaksa buat investasi ke sono. Yang kedua buat biaya kesehatan, yang ketiga buat pensiun. Kenapa? Karena pemerintah Singapura tuh tahu bahwa kalau nih warga gua gajinya gede-gede, nggak gua paksa investasi, nggak akan punya duit dia, pasti kepake semua duitnya. Itulah konsep investasi. Lo harus maksa diri lo tentuin nominal tertentu yang bakal lo masukin ke paket investasi yang cocok buat lo. Sementara kalau di Indonesia, orang desa nggak pakai dolar, Mas. No comment for that, but the point Tragis is, sekali, jauh banget pemikiran pemerintah dua negara ini. iya itu memang itu ya gue salut lah sama pemerintah Singapura gitu ya, bahwa mereka orang yang amanah, duit kita dikelola dengan baik gitu, makanya semua orang bisa punya rumah dan seterusnya. Jadi yang pertama lo harus punya yang defensifnya. I see. 0% risk. Tapi higher than inflation. Banyak pilihannya. Yang kedua, lo harus punya core investment. Di sini adalah big chunk of your investment. Apa sih core investment? Ini adalah investasi-investasi yang udah terbukti ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kenapa penting? Kalau dia udah ada ratusan tahun, udah ribuan tahun, artinya ini investasi bener nih. Dia udah bertahan lama ngelewatin semua krisis, semua perang. Contohnya apa? Emas. Emas udah ada dari 1400 tahun lalu dari zaman Nabi Muhammad. Emas is your core investment. Gue nggak percaya kalau emas itu cuman mempertahankan value. Tahun lalu emas growth 60%, men. Itu mah bukan mempertahankan value, itu beneran investasi gitu. Betul. Another core investment yang harus menurut gue everybody punya adalah own the whole entire market. Artinya lo nggak cuma pilih Indonesia, artinya lo nggak cuma pilih Amerika, artinya lo nggak cuma pilih Cina, lo own every single piece of the whole entire market. Dan menurut gue paling gampang adalah pakai ETF. Ini berarti kita kayak mendistribusi resiko ya? Mendistribusi resiko. Lo tidak memilih satu jarum di tumpukan jerami, lo beli the whole entire jerami. Artinya apa? Kalau lo punya saham Samsung, lo punya saham Toyota, lo punya saham Honda, lo punya saham Xiaomi, dan seterusnya, sampai Google, Netflix, lo beli semuanya dengan modal 20.000 buat investasi core lo tadi.
dari office boy sampai CEO di seluruh dunia kerja buat duit lu. ETF ini apa? Kalau lo jelasin. Kalau gue senangkap gue masih awam dengan Siap, ETF. siap. Senangkap gue ini adalah kayak reksadana. Siap. Di sini ada reksadana, nyebut merek nggak apa-apa ya. Ada Manulife, ada Schroder, ada mungkin I don't know Mandiri lah apa gitu. Apakah ETF dengan reksadana sama, bro? Very different. Very different. Very different. Nah, gue selesain jawaban yang pertama tadi itu. Jadi buat orang menurut gue investasi ada 3. Satu tadi defensif, Bertahan. ya bertahan yang 0% risk tapi higher than inflation. Core tadi kita bicara ETF emas. Yang terakhir baru yang high risk. Lo mau masukin ke Bitcoin kayak, lo mau masukin ke saham Indonesia kayak, lo mau masukin ke saham itu duit lu. see. Tapi the biggest chunk of your portion harusnya ada di core sama defensif lo. Presentasinya berapa beda-beda. Nah, ngejawab pertanyaan lu tentang ETF. ETF itu kepanjangan dari Exchange Traded Fund. Nah, kalau kita bicara filosofikalnya dulu nih kalau boleh. Kenapa gue suka sama ETF? Karena gini mas, kalau lu, mohon maaf mas sorry, kalau lu pengen belajar sesuatu misalnya tentang gym, kalau kira-kira mending gue belajar sama Aderai, sorry gue taunya Aderai doang nih. Aderai atau sama orang yang baru nge-gym 1 tahun misalnya. Ya, of course ada Rai. Aderai, lu udah expert and he speaks very professionally, dia ngelakuin diri sendiri dan seterusnya kan. Sama kayak investment gitu. Gue kalau mau investasi, gue harus baca buku, gue harus dengerin orang-orang yang udah punya ribuan triliun. Contoh misalnya Warren Buffett, Betul. John Bogle, dan salah satu Charlie Munger. Dan salah satu buku yang gue suka juga adalah judulnya A Random Walk Wall Street. Nanti detail judulnya lo lihat sendiri gitu ya. Tapi intinya si penulis bukunya bilang the best type of investment adalah lo beli the whole entire stocks. But with a low cost. Nanti kita bicara bedanya seperti apa. Jadi intinya si Warren Buffett bilang the majority of investor harusnya dia investasi di index funds atau ETF, paket saham besar dengan biaya rendah. Oke. Ya, gimana mas? Jadi ETF ini adalah kumpulan dari saham-saham. Ini misalnya konteks Amerika ya. Bener. Kumpulan dari saham-saham kayak misalnya S&P 500. Bener. Kayak misalnya Vanguard. 100 companies misalnya. Ada namanya Vanguard S&P 100 ya kan. Schwab something. Ini adalah kumpulan dari saham-saham. Benar. Hampir sama kayak reksadana dong sebenarnya, bro. Bedanya apa? Bedanya adalah satu, total asset under managementnya. Dia perbedaan ada 4 nih. Asset under managementnya. Satu ETF itu besarnya, atau kita bicara total ETF dulu deh. Total seluruh ETF itu 30 kali lebih besar daripada uang yang beredar di Indonesia. Jauh lebih besar daripada kripto. Jadi dari size of business itu jauh banget. Bahkan ada satu ETF itu bisa 1000 kali lebih besar daripada reksadana. Kenapa penting total asset under managementnya? Karena lo cuma mau investasi di tempat yang orang juga ngumpulin duit banyak di situ. Ibarat kata gampangnya, kalau lo punya duit 1 miliar mending masukin bank BCA atau bank yang baru buka bulan lalu. Ya BCA dong. Mending BCA karena banyak nasabahnya, banyak duitnya lebih banyak. Belum tentu lebih bagus dari bank yang buka bulan lalu, tapi lo ngerasa lebih aman. Jadi perbedaan satu sama reksadana adalah asset under management. Oke. Yang kedua adalah this is what makes it very different. Adalah expense ratio. Nah banyak orang nggak ngeliat ini nih Mas Rory. Expense ratio adalah biaya admin yang lo harus keluarkan setiap tahun regardless lo untung apa rugi. Oke. Ini yang Warren Buffett atau banyak buku-buku di luar negeri bilang kenapa lo harus beli index fund atau ETF ketimbang reksadana atau mutual fund adalah karena expense rasionya. Contoh kalau lo search nih di aplikasi apa aja yang di Indonesia, lo lihat expense rasionya atau lo beli investasi di asuransi kah atau di tempat lain, itu biayanya itu bisa sampai 2-4%. Ya ini gue tadi ngelihat salah satu reksadana ya kan yang sangat populer, bahkan gue dulu taruh dana di sini 2,5%. Sedangkan expense fee-nya. Exactly. Artinya apa? Lo untung nggak untung, mereka potong 2,5%. Duit lo diambil sama dia 2,5%. Kalau ETF? Resikonya semua lo ambil tapi dia dapat 2,5%. ETF itu range-nya dari 0,02 sampai 0,2%. Kecil banget. Tapi orang bakal mikir, ya udahlah mas, 2% sama 0,2, iya beda-beda dikit lah. Jangan salah Ferguson. Jangan salah Ferguson. Dalam jangka panjang, kalau lo bisa hitung di ChatGPT, kalau lo invest 5 juta sebulan selama 30 tahun, bedanya lo bisa ngasih hampir 25% dari total kekayaan lo ke orang yang ngurusin investasi lo. I see. Ke expense ratio yang 2% tadi itu. I see. Bedanya udah 2 tuh, total asset under management. Berikutnya lagi tadi yang kedua adalah expense ratio. Another thing, lo harus lihat untungnya juga. Lo kan investasi mau untung, ya nggak? Nah kalau di ETF, karena dia paket sahamnya lebih besar, atau aset under managementnya lebih besar, dia tuh lo kalau lihat gitu contoh ETF SPY, in the last 10 years 15%
per year. Dan lo satu lagi, ketika lo ditawarin investasi, lo harus tanya, kalau untung segitu ruginya berapa? Nah ruginya kalau lo lihat banyak reksadana, itu drawdown-nya, sebutan drawdown itu artinya adalah Turunnya. kemungkinan turun dalam satu waktu tertentu. Ya. Itu bisa sampai 40%, Betul. 35%, 50% dan seterusnya. Artinya duit lo 100 juta bisa tiba-tiba sewaktu-waktu jadi 50 juta loh. I'm not ready for that. Oke. But in ETF, banyak ETF yang bisa kasih return 12% setahun, tapi ketika dia minusnya cuma 5%. Itu yang gue suka sih mas dari paket saham ini. Keempat tadi? Belum keempat. Iya, jadi pertama asset under management. Dua, Expense rate. expense ratio. Ketiga, untung dan rugi. Yang terakhir adalah ketika lo beli saham ETF, lo beli ke stock exchange langsung. Oke. Nggak ada perantara orang yang ngurusin duit lo. Si orang yang katanya pinter itu ngurusin investasi lo, Nggak ada manajer investasi. nggak ada manajer investasinya. Lo beli langsung ke stock exchange. Oke. Lo hanya mengikuti indeks atau liga perusahaan saham tertentu. Tapi ini menarik sih karena Mas Dega ini guys, dia juga orang yang gue lihat udah financially independent, kerja di oil and gas. Siapa sih kerja di oil and gas yang miskin? Nggak ada di dunia ini yang kerja di oil and gas dan miskin. Terus dia juga merupakan certified financial planner. Nah, gue pengen coba merangkum biar teman-teman juga dapat konteksnya ya. Siap. Artinya yang pertama lo harus siapin dana defensif. Ini bisa di deposito, ya Bisa. kan? Bisa dinabung aja untuk dana darurat misalnya. Bisa, tapi ini tadi gue bilang lebih ke arah buat investasi, jadi dana darurat itu deposito. terpisah. Ya, ini deposito berarti ya. Bisa deposito, bisa money market fund kayak reksadana pendapatan Tetap. uang tetap gitu ya. Bisa di Obligasi. deposito dolar, obligasi, Yes, exactly. yes. Nah, yang kedua adalah aset core-nya, yakni yang terus bertumbuh emas ya. Nah, yang ketiga adalah ETF. ETF ini sekali lagi adalah kumpulan dari saham-saham Benar. yang sudah terbukti gitu. Kalau misalnya kayak di Amerika ini kayak S&P 500, Nasdaq 100, Benar. kumpulan perusahaan-perusahaan teknologi yang kita bisa beli itu, Betul. nyicil. Mulai dari duit berapa dan gimana caranya itu beli yang namanya ETF ini. Iya, jadi modalnya tuh 20 ribuan rupiah. Kalau lo mau beli itu sebenarnya bisa $1 US. Sekarang $1 US 17.800 lah ya. Emang sedih ya. Terus? Iya. Tapi intinya lo bisa beli dengan harga $1 US. Oke. Ya, jadi dengan $1 US tadi, kalau teman-teman bisa buka di Yahoo Finance atau di Google, contohnya misalnya tadi Mas Rory bilang tentang Nasdaq 100, itu adalah liga 100 saham teknologi terbesar di Amerika. Kalau di kita kayak LQ45 lah ya, kalau di Indo. Tapi Iya. ini Size-nya- Amerika, size-nya iya. jauh lebih gede. Size-nya jauh lebih gede ya. Isinya apa sih? Netflix, Google, Instagram, WhatsApp, barang-barang lo pakai sehari-hari gitu ya. Nah, ketika lo beli Nasdaq 100, which is dengan ETF namanya QQQ. QQQ itu maksudnya kayak ticker. Ticker itu maksudnya kalau Bank BCA kan BBCA. BBCA. Nah, kalau di sini biar gampang nyari di Google ada namanya tuh QQQ gitu. Ini bukan capsa kan? Bukan. bukan togel kan? terus. Karena kan Nasdaq terakhirnya Q tuh. Yeah. Jadi dinamainnya udahlah huruf terakhirnya dikali 3 aja gitu oke, kan. oke. Nah, kalau lihat QQQ tadi, ya udah lo dengan duit 20 ribu, kalau lo lihat di situ artinya anggaplah 100 ribu deh biar gampang ya. Dari 100 ribu, 8%-nya lo beli saham Apple. Berarti 8.000 peraknya lo jadi pemiliknya perusahaan Apple. Kalau ada orang lebih banyak beli Apple, lo dapat duitnya. Oke. Terus misalnya 6% yang lari ke Netflix. Jadi semakin banyak orang langganan Netflix, duit 6.000 perak lo tadi itu jadi makin bertumbuh. Itu otomatis sama ETF ini Otomatis, distribusiin. Ya? Oke, jadi kita beli Paket sekumpulan sekumpulan lo sahamnya beli ini. keranjangnya aja. Itu sorry. Iya. Gue udah paham konsepnya, moga-moga teman-teman juga udah paham. Tapi Siap. cara belinya gimana? Kan kita ada aplikasi kita tuh kayak misalnya GoTrade, ada Ajaib, Bener. ada apa lagi? Peluang. Bener. Dan 3 ini bisa buat beli saham Amerika nih. GoTrade, Peluang, sama Ajaib ya kan. Ada XTB juga, macam-macam mas. Macam-macam. Ini bisa buat beli ETF juga ya. Bisa. Ya kan banyak yang udah terdaftar sama OJK gitu ya. Gue juga sering share karena gue tinggal di luar negeri, gue juga kasih view juga. Karena banyak teman-teman yang nonton Room for Improvement juga kan banyak dari luar negeri juga. Di luar negeri itu udah common banget gitu. Jadi di luar negeri pun aplikasinya banyak banget juga. Di Intinya Indo, itu. dulu belum terlalu sih. Iya, jadi gue udah bahas tuh di YouTube gue juga bahwa ya lo kalau di luar negeri lo pakai aplikasi luar negeri dong. Yang Betul. kasarnya yang diregulasi sama OJK di tempat lo tinggal. Iya, iya. Gitu. Jadi pilihan banyak banget mas. Ya lo cari yang lo ngerasa aman, cari yang perusahaannya udah belasan puluhan tahun ya, sama kayak milih bank tadi lah. Jangan milih bank yang baru buka kemarin sore gitu loh. Lo cari yang memang perusahaan gede, perusahaan udah lama. Tapi bro, tapi untuk mengembalikan ke topik kita bahwa anak kita besok nggak boleh tumbuh besar dari nol seperti kita dulu. Iya. Dengan lo invest di ETF ini, apa yang lo bisa bayangkan untuk anak lo ke depan?
Jadi gue dari gue sendiri ya, karena gue udah tahu bahwa satu anak gue itu butuh sekitar $150,000 karena sekolah anak gue kan di luar negeri. Dan itu bisa di Cina, bisa di Eropa dan segala macam. Banyak penonton Room for Improvement juga mau ngirim anaknya ke luar negeri. 2M 3M-an lah ya. Iya. Jadi balik lagi ke rule of 72 tadi, anak gue sekarang umurnya 8 tahun, satu lagi udah mau 12 tahun. Jadi kita sekarang udah kumpul sekitar 150,000 buat sekolah anak. Yang udah kita kumpulin udah 10 tahun ke belakang gitu ya. Artinya sebenarnya kalau gue nggak tambah lagi investasi 150,000 gue, Udah cukup. dari 12 ke 18 dengan return 12% tahun, itu sebenarnya dia udah jadi 300,000 tuh. Jadi balik lagi gue saranin ke teman-teman dan orang tua di rumah, coba keputusan terbesar yang bisa lo ambil adalah menentukan berapa jumlah uang yang lo terima setiap bulan, berapa persentasenya itu lo harus masukin ke investasi. Yang tadi lagi core, defensive, sama growth tadi. Ada 3 jenis ya? 3 jenis tadi. Guys. Itu adalah keputusan terbesar finansial lo. Ya. Yang bisa lo lakukan hari ini adalah setiap duit masuk sekian persen bakal gue masukin ke investasi. Walaupun itu misalnya hanya dana dingin atau dana sisa, walaupun gue benci bilang dana sisa untuk investasi sih, tapi we have to be realistic lah. Gitu. Indonesia banyak orang yang hidup pas-pasan dan mungkin dana sisanya yang bisa disisihkan untuk investasi cuma 500,000 bro, cuma 1 juta gitu dalam 1 bulan. Ketika orang punya dana sisa 500,000 sampai 1 juta, lo bagi gimana tuh? Lo saranin gimana membaginya? Karena gue dulu juga pertama kali kerja gajinya UMR mas. Jadi ya UMR Singapura. UMR Jakarta bro. Waktu itu gue gaji 2,5 juta, UMR 2,4. Itu borderline men. Sama, dulu UMR 2.200.000, gue gaji gue 1,8 juta. Tapi gue sangat sama kayak lo gitu, gue against duit dana sisa. Jadi kalau gue selalu ngerasa ketika gue gaji UMR dan gue waktu itu sangat happy dan sangat bersyukur, gue ketika itu somehow gue tuh bisa save tuh sekitar 40% lo dari gaji gue. Jadi kalau lo nggak bisa handle gaji UMR lo nggak akan bisa handle gaji lo 10 juta. Kalau lo nggak bisa handle gaji 10 juta, lo nggak bisa handle gaji 10 juta. Trust me. It's not about how much you make, but it's also about how much you save. Jadi harusnya sekali lagi gitu, lo putusin hari ini juga nih setelah nonton podcast ini, berapa persen dari gaji lo yang harus lo masukin ke paket investasi di hari pertama lo gajian, itu satu. Tapi kalau lo masih gaji UMR, kalau lo cuma bisa nabung 500,000 atau 1 juta lah biar gampang. Gue selalu ngerasa investasi terbaik itu adalah investasi ke diri sendiri, bukan investasi ke saham. Jadi kalau sisa duitnya misalnya 500 atau 1 juta, lebih baik ini buat upgrade diri kita sendiri. 100%. Upskill diri kita sendiri dulu. Iya, gue mungkin 80-90% gue akan upskill, 10-20% gue masukin aja ETF ACWI atau ETF SPY itu gue masukin. Ini buat habit aja. Kenapa? Karena waktu itu pas gue gaji 2,5 juta, gue waktu itu 1,5 tahun kerja, habis itu gaji gue naik jadi 7,5 juta. Karena during waktu 1,5 tahun itu gue belajar bahasa Inggris. Akhirnya pas interview di Unilever pakai bahasa Inggris lumayan lah keterima. Terus dari gaji gue 7,5, gue mikir bahwa wah mungkin gue bisa naik ke 15 juta, tapi habis itu gimana caranya gue bisa nyampe 70-100 juta. Kayaknya gue harus keluar negeri deh. Akhirnya waktu itu duit yang gue dapat, gue pakai lagi buat les IELTS lagi. Dari les IELTS, duit gaji gue 15 juta, jadi 75 juta. Berarti untungnya berapa ya? Les IELTS itu kalau nggak salah cuma sekitar 10 juta. Tapi gaji gue dari 15 ke 75. Berarti return of investment ke diri gue, yang tadi gue invest 10 juta, berapa kali lipat itu. Betul. Jadi gue selalu ngerasa kalau lo masih gaji UMR, lo nggak akan bisa. Banyak orang komen di komen gue gitu, bang saya kayaknya ini deh investasi ini yang bisa merubah hidup saya gitu. Karena saya masih gajinya masih 1 juta, masih 2 juta, 3 juta. I'm sorry to say, there is no other investment rather than invest to yourself yang bisa merubah masa depan lu. Let's just be real gitu. Oke. Tapi kalau misalnya 1 juta, misalnya nih, ya kayak yang lo bilang tadi, 900.000-nya gue pakai buat upgrade skill gue, gue ikut kursus apa, gue ikut kelas apa gitu kan. Sementara 100.000-nya kan kalau misalnya gue masukin ETF bro, gue kan belum punya dana darurat men. Gue kan belum punya core investment men. Bener. Jadi 100.000 itu mesti gue bagi 3 lagi. Kok sedih kali bang? sedih. Ya jadi intinya emang kalau kita bicara tentang dana darurat, I think that's the first thing you need to do. Jadi sebenarnya sebelum lo ngelakuin apapun, lo tuh harus punya minimal 1 kali dari pengeluaran bulanan lo gitu kan. Contoh misalnya lo sebulan gaji UMR misalnya anggaplah sekarang 5 juta ya. Dan lu biasanya keluar 5 juta juga. Artinya sebisa mungkin
lo harus punya tabungan 5 juta yang nggak lo pakai-pakai. Sebenarnya kan gitu kan. Dana darurat. Dana darurat tadi. Lo taruh di mana terserah, lo mau taruh di bank digital, apapun yang kapanpun lo bisa ambil gitu kan. Itu sih udah pasti ya, itu udah given gitu. Tapi setelah aku kumpul 5 juta, lo jangan pernah berpikir bahwa lo bisa kaya dari saham. Itu yang mau gue patahkan dulu gitu. Kalau lo mau jadi cepet, mau jadi 5 juta ke 10 juta, ya lo kerja, tambahin penghasilan. Jumat, Sabtu, Minggu lo bikin konten kayak, lo jualan es kayak, jualan keripik kayak, apa kayak yang bisa lo nambahin penghasilan lo, itu bakal multiplication ini lebih tinggi. Makanya gue bilang kalau lo udah punya dana darurat, lo udah punya proteksi, lo udah punya BPJS, that's a good basic. Lo udah like further atau in front of everybody gitu. Kalau lo udah punya dana darurat 1 kali dari pengeluaran bulanan lo, 3 kali dari pengeluaran bulanan lo gitu ya, itu udah bagus gitu. Gitu sih. Atau berikutnya kita bisa bicara mengenai cash flow, if you don't mind. In the end of the day, mau gaji lo 5 juta, 10 juta, 30 juta, ada aturan namanya 60-20-20. Ya, true. Ya kan? Artinya mau gaji lu berapapun, lu bisa pakai itu tuh 60% dari total gaji lo. Itu adalah yang bisa lo buat pakai biaya listrik, biaya air, sekolah anak, lu cuma bisa 60%. Kalau lu lebih dari itu, artinya lu lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. 20%-nya itu harus dimasukin ke investasi di hari pertama. Investasinya terserah, lu mau beliin emas, lu mau masukin deposito, penuhin dana darurat lo dulu. Tapi yang paling penting, yang banyak orang kelewat mas, adalah 20% terakhirnya. Lo harus enjoy hidup lo juga. Karena pas kita meninggal, di batu nisan kita kagak ada tulisan saham lo berapa, ETF lo berapa, mobil lo mereknya apa, kagak ada semua tuh mas. Nah lo harus enjoy your life juga, karena you will die with zero gitu. Iya. Jadi ketika lo udah punya budgeting mindset 60-20-20, bahwa tiap hari kali lo gajian 20%-nya, 15% masuk ke investasi, masuk ke dana darurat, masukin ke proteksi dan seterusnya, zakat dan seterusnya, 60% lo bisa pakai. Tapi 20%-nya let's enjoy the life dong. Nikmatin hidupnya. Tapi menarik banget sih teman-teman. Jadi memang ada tahap-tahapnya ya sebelum kita ke investasi, apalagi investasi yang agresif. Dan gue juga percaya bahwa dengan lo investasi ke saham itu nggak serta-merta akan membuat lo kaya. Karena kaya takes time, butuh proses, kita butuh belajar, kita butuh upgrade diri. Itu baru kita bisa kaya gitu. Dan sekali lagi amanin dulu dana darurat, asuransi, kemudian mungkin tadi core investment, baru kita main atau mikirin investasi. Tapi gue juga menyarankan sih ngobrol dengan Bang Deka tadi bahwa nampaknya worth our time, worth our effort untuk kita belajar soal ETF. Di Indonesia ini belum terlalu populer, tapi di luar negeri udah banyak banget. Please jadi Google atau tanya ChatGPT atau ke Yahoo Finance, cari tahu soal ETF. Dan mulai nyicil, nabung di sana, invest di sana, at least 20.000, $1 per bulan. That's easy to do, ya. Gue percaya nih bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nabung 20.000 per bulan itu easy to do. Nah sekarang, gue pengen tanya lagi, kalau misalnya tadi balik lagi ke anak tadi bang, kita pengen invest buat anak, jadi di saat 18 tahun dia punya 1M, that's possible. 100%. Artinya gue harus mulai investasi untuk anak gue kelak itu saat dia lahir atau saat gue barusan nikah dan kita baru merencanakan punya anak, atau justru sebelum nikah jauh-jauh hari. Iya, jadi balik lagi, it's a personal finance, meaning that you need to sit together, kamu harus duduk bareng sama istri kamu. Let's think, karena ketika lo baru nikah lo punya priority yang beda. Ketika lo punya anak, setiap orang beda-beda. Ada yang pengen beli rumah dulu, ada yang pengen, every single person is different, gitu ya. Tapi kalau gue sangat menyarankan adalah ketika anak lo lahir, that is the time. I see. Karena ketika anak lo belum lahir, terus lo udah mikirin sekolah anak segala macam ya, itu kayak beban men, berasa kayak ya udah. Belum ceprot udah langsung. Iya gitu ya. Jadi begitu lahir ya udah kita siapkan dia. Tidak hanya pendidikan tapi juga untuk masa depan dia ya. 100% men, karena ya kita kan juga mau ngewarisin nggak hanya cuman iman, ilmu amal ya, kita juga mau ngewarisin ke anak kita tuh duit yang nggak habis-habis juga. Oke. Bang Deka, menurut lo apa sih kesalahan orang tua saat ini yang berkaitan dengan membesarkan anak? Apakah terlalu fokus nabung, terlalu fokus sekolah yang bagus atau elit, atau terlalu fokus pada gaya hidup? It's a combination of everything menurut gua gitu ya. Tapi gua ngelihat di Indonesia udah banyak macam orang tuh yang mau belajar. Jadi menurut gua satu permasalahannya adalah banyak orang itu udah nggak mau belajar lagi. Ya udahlah kan gue udah dapat gaji nih 20 juta sebulan. Ya udahlah kan gue dapat 50 juta sebulan. Gue kayak deserve to be happy. Let's just spend all the money. Nah gue ngeliat, menurut gue kesalahan terbesar adalah lo berhenti belajar setelah lo S1. Padahal menurut gue belajar itu harusnya nggak boleh berhenti. Apalagi mengenai financial tentang duit lo sendiri gitu. Jadi menurut gue si simple gitu, ketika lo udah berkeluarga,
lo harus lebih intentional untuk belajar gimana caranya nih duit gue kemana aja. Karena banyak loh. Ya, gue punya teman gitu ya, gaji 100 juta, mobil 1,5 miliar, jalan-jalan ke luar negeri, pakai kartu kredit. Tapi dia nggak punya investasi sama sekali, tabungannya nggak ada. Serius? From outside, it looks right. Kelihatan mewah, Sukses. Kan? Sukses. Padahal dia lupa. Kalau kita belajar, wealth is not about something that you can see. Kekayaan itu adalah sesuatu yang lo sebenarnya nggak bisa lihat. Banyak orang lihat kekayaan itu lo kalau udah punya McLaren, udah punya mobil mewah dan seterusnya gitu ya. Padahal sebenarnya kekayaan adalah ketika lo udah punya satu numbers tertentu yang namanya freedom fund, yang duitnya kalau lo ambil tiap bulan itu nggak habis-habis, itu baru namanya kaya. Lo punya aset yang ketika lo tidur itu dia ngasilin duit terus. Betul. Ketika mobil, makanya gue bilang, menurut gue sebagai orang tua, coba deh lo belajar lagi deh tentang cara ngatur duit. Lo coba deh baca buku lagi, gitu ya. Ya, dirimu masih S2, gitu. Wah, kemarin sempat S2, lo tetap belajar terus tentang public speaking gitu. Gue karena gue passionate tentang financial, gue masih belajar terus loh. Betul, gitu. betul. Gue masih ngambil sertifikasi terus gitu. Gue masih belajar pas weekend gitu. Gue masih baca buku terus gitu. Everybody still reading the book gitu. Why don't you just read the book? This is not me saying about index fund gitu. You read a lot of book gitu. Salah satu bukunya tentang Money Master the Game, one of my favorite gitu ya. Tony Robbins yang bikin buku tebel banget semuanya. Tony Robbins, I love him. Yeah, and then is a good public speaker juga kayak lo gitu mas. Terus yang kedua ada buku Millionaire Next Door. Yeah. Buku itu ngejelasin bahwa orang-orang yang punya 17 miliar ke atas itu adalah orang-orang yang beli mobilnya bekas dan 80% mereka tuh pakai mobil Toyota second, man. Yang kerjanya nggak seksi di tech company atau apa, mereka kerja. Ada yang buka toko, ada yang buka ini. Dan gue banyak ketemu klien-klien gue yang dia sebenarnya juragan TikTok gajinya 60-80 juta, juragan Shopee gaji 200 juta sebulan. It doesn't need to be sexy. Tapi kalau lo understood how the money works, it's very simple. Dan kalau lo sebagai orang tua belajar terus, lo nunjukin ke anak lo bahwa up until today I'm still learning, you should still learn also gitu. Oke. Wow, menarik banget ya. It doesn't have to be sexy, it doesn't have to be flashy juga. It doesn't have to be flashy gitu. Karena yang namanya sukses berarti di dalam ya. Di dalam ya, di Dan rekening security di rekening dalam kita nggak kelihatan sama orang gitu. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya saat ini usia gue adalah 25 sampai 35 tahun, gue punya anak 1 atau punya anak 2. Dan gue belum nyiapkan nih. Gue baru nyiapin dana sekolah dia, tapi gue belum nyiapin aset buat dia. Gue mesti gimana, Mas Deka? Nah, banyak orang ngerasa, banyak gitu yang komen gue gitu ya. Wah bang, gue udah 35 deh, gue telat nih bang, gitu ya. Bang, gue belum punya apa-apa nih bang, gimana nih bang, kok duit habis semua gitu. Gue kasih balik lagi deh, lo pakai kalkulator. Lo learn on how the money works, belajar gimana caranya duit itu bisa berkumpul. Kalau lo mulai anggaplah umur 40 tahun lah lo baru investasi. Anggap ya, lo orang tua, lo udah kerja, minimal lo udah kerja 15 tahun lah, gitu ya. Dari umur 40, lo pensiun umur 65, kalau lo invest 2 juta sebulan aja itu bakal jadi 3 miliar, men. Dan modalnya tuh not even half of that gitu. Karena bergulung-bergulung terus gitu. But that's not gonna happen if you don't decide now how much money dari gaji lo yang mau lo masukin ke investasi gitu. Ya. It start from that decision bahwa gue commit setiap ada gaji masuk, sekian persen masuk ke investasi. That's it. Oke. Dan kita nggak bisa ngelihat ini dalam jangka pendek kan, ini untuk 10-20 tahun ke depan ya kan? Nggak bisa instan, nggak ada, there is like, pokoknya berbau instan ya itu udah antara tipu-tipu, judi sama orang flexing buat karena cuci uang. Aduh. Nggak ada instan kecuali mie ya teman-teman. Bener banget. Kayak nggak ada yang instan. Kayaknya ada instan, man. Everything needs process. It can be faster. It can be faster. But it's not gonna be instant gitu. I see. Ini menarik banget. Gue nemuin satu quote di Instagram. Bunyinya begini, bahasa Inggris tapi gue bahasa Indonesia ini. Ajarin anak perempuan mandiri supaya cari partner, bukan cari provider. Ajarin anak laki-laki mandiri supaya cari pasangan, bukan cari housekeeper. Gue pengen mulai dulu dari sisi anak perempuan dulu. Ajarin anak perempuan mandiri supaya cari partner, bukan provider. Kenapa harus begitu, bro? Jadi kalau bicara tentang perempuan, salah satu perempuan yang disebutin di hadis karena gue lumayan devoted Islam gitu ya, itu adalah Siti Hadijah, istrinya Nabi Muhammad. Kalau kita belajar dari historical, Siti Hadijah dia tuh pebisnis sukses di Mekah. Betul. Dia itu support perjalanan Nabi Muhammad pas lagi di Mekah, pas dia lagi berjuang keras-kerasnya. Dia itu orang terpandang. Jadi the fact that bahwa cewek itu harus biasa-biasa aja atau gimana tuh
not necessarily. Dan lo di rumah pun sebenarnya itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi whether lo kerja atau nggak kerja, lo menurut gua contohnya Siti Hadijah gitu atau Aisyah, ya lo bener-bener jadi support of your spouse gitu kan. Jadi kayak ya udah, lo you can do anything if you want. Of course lo harus dapat blessing dari suami lo gitu ya. Tapi itu tuh kalau lo baca cerita Siti Hadijah ya, itu bener-bener orang terpandang banget di Mekah gitu. Walaupun Itu perempuan ya. Walaupun perempuan, dia pebisnis sukses men gitu. Nah jadi you can do a lot as a wife gitu ya. Jadi menurut gua ya nggak usah. Ya kalau lo nggak harus ngandelin suami lo gitu. Lo tuh mandiri sebenarnya. Tetap keputusan terakhir ada di suami gitu. Cuman lihat Siti Hadijah lah intinya gitu. Jadi kalau ada orang tua bahkan atau orang yang bilang udahlah perempuan nanti toh juga jadi ngurusin dapur aja atau misalnya ngurusin suami aja, itu berarti mainnya kurang jauh. Kurang jauh. Harusnya lo belajar agamanya juga kurang dalam. Iya, lo harus balik tuh ke 1400 tahun lalu lihat Siti Hadijah ngurusin bisnis di Mekah, itu keren banget gitu. Oke. Ajarin anak laki-laki mandiri supaya cari pasangan, bukan housekeeper. Karena selama ini anak laki-laki punya beban, mereka harus jadi mesin uang. Iya. Why is that? Kenapa anak laki-laki harus mandiri cari pasangan? Mandiri supaya cari pasangan, bukan housekeeper, bro. Gue ngelihatnya dari dua hal kali ya, Mas. Jadi gue selalu ngerasa yang namanya cowok lo harus jadi provider. Itu menurut gue nggak salah, lo harus jadi mesin uang. Kenapa? Karena emang tugas lo itu adalah providing. Lo harus mastiin menyediakan, sandang pangan papan buat anak sama keluarga lo. Jadi lo harus aim sekaya mungkin yang lo mau gitu ya. Even Nabi Sulaiman di dalam ayat Al-Quran juga bilang, kasih gue kerajaan yang gak pernah dikasih sama siapapun di dunia ini. Jadi kalau cuma minta 1 miliar itu bukan realistis lagi bro. Nabi Sulaiman aja bukan minta 1 miliar, dia minta seluruh kerajaan yang gak pernah dikasih sama orang sebelum dia gitu. Allah tuh maha besar, lo minta yang gede, lo minta 9 miliar, 10 miliar, tapi lo kerja juga gitu. Jadi lo harus kerja keras. Namanya cowok ya. Cowok tuh emang harus kerja keras, harus nyari duit. Tapi yang kedua, kita balik lagi ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sekeren itu, sejago itu, perang, panah masuk ke pipinya dia. Dia pas di rumah itu bersihin lantai men, masih meras susu, masih beres-beres rumah segala macam. Bukan doro. Bukan, gue disampaikan tolong bersihin ini. Yang enggak gitu juga men. Lu cowok tuh juga nunjukin bahwa lu tuh juga as a good example buat anak-anak lu gitu. Jadi ya kita udah punya contoh yang bisa kita contoh gitu ya. A very good warrior during the war, a very good businessman, orang yang paling dipercaya itu Nabi Muhammad. Tapi dia di rumah, dia humble bro, dia masih beres-beres rumah, dan segala macamnya gitu loh. Jadi ya kita ikutin aja. Tadi lo pernah bilang bahwa ketika anak lo lahir, lo mulai investasi untuk mereka. Tapi ini buat teman-teman yang baru nikah bro, baru nikah belum lama ini. First thing first mereka untuk nyiapin masa depan buat mereka sendiri dan buat anak mereka. Apa? Menurut gua banyak orang melewati satu hal penting yang dilakuin sama anak gua pas dia dapat $50 sebulan tadi. Which is adalah duduk bareng, spend waktu buat ngelakuin sesuatu yang namanya budgeting. Sama pasangan lo. Gua sampai hari ini sama istri gua, setiap 4 bulan kita duduk bareng nontonin Excel. Yang udah kita bikin dari bertahun-tahun lalu. Aset kita udah berapa, investasi kita berapa, masih on track apa enggak, apa kita akan kebanyakan ini kesana segala macam gitu ya. Orang banyak yang bilang juga, bang, apa yang mau gue excelin, kan gue pengeluarannya cuma segini. Man, if you don't do it small, you're not gonna do it when you are big gitu kasarnya. Jadi menurut gue lo duduk berdua, lo ngobrol, oke, gaji gue segini, ini berapa yang masuk ke sini, pengeluaran gue berapa segala macam. Ini gue kasih contoh ya mas. Ada salah satu klien gue gitu ya, gajinya atau bisnis dia itu ngasilin 950 juta sebulan. Pengeluarannya 1 miliar lebih. So my point is defisit tuh namanya. Defisit. Ya maksudnya lu masih ada utang di sini, masih ada utang di situ, rumahnya ada berapa belas miliar belum dibayar segala macamnya. By the time gue remind dia, let's do budgeting, put everything last 3 months, ribet nggak? Ya ribet. Ya namanya juga lo mau kaya, masa lo nggak mau ribet? Lo kalau nggak punya nih ya,
banyak orang UMR, gaji UMR, karena gue pernah ngasih gaji UMR, bang ribet bang, lo kira gampang nyari tambahan penghasilan, lo kira gampang belajar lagi, ya emang ribet, emang kagak gampang, budgeting juga gak gampang, lo nulis gak gampang, gue tahu lo sibuk, tapi kan lo mau jadi kaya, lo mau financial independence emang gak gampang juga, jadi lo mau pilih gak gampang sengsara, punya utang banyak, atau lo pilih gak gampang tapi hidup financial lo better gitu, lo harus duduk 3 bulan ke depan lo tulis aja dulu semuanya. Oke, kita punya nggak dana cadangannya? Kita udah protected belum? Kalau gue kena stroke gimana? Kalau gue meninggal nanti anak gue gimana? Utang gue ada berapa? Kalau gue mau beli rumah, rumahnya berapa? If you arrange those, you'll be surprised that whatever that you imagining it. Karena kan kalau di ayat Quran, Allah itu ngikutin prasangka hambanya. Prasangka hambanya itu sangat kuat terjadi ketika lo masukin ke dalam paper. Ketika lo tulis. Gue yakin lo melakukan hal yang sama gitu. Lo ada visualization, ada segala macam. Affirmation. But if it comes to money, everything itu very intentional. Jadi nggak ada orang mendadak tiba-tiba kaya, tiba-tiba punya $2 juta, tiba-tiba punya $1 juta, tiba-tiba punya 3 miliar. Semua di antara mereka itu, mereka plannya itu dari 10 tahun lalu, dari 15 tahun lalu ketika mereka mulai dari, makanya lo berdua duduk deh, siapin 1 jam aja, 4 bulan sekali, lo tulis tuh pengeluaran lo berapa, lo mau kemana, anak lo mau punya berapa anak, dan segala macemnya gitu. 4 bulan sekali aja, 6 bulan sekali aja, atau lo kalau nggak mau ngelakuin itu, lo ketemu sama certified financial planner buat diaturin. Everything is intentional, ya lo harus kerjain gitu. Lo mau nge-gym juga Gak ada yang simple. Gak ada yang simple, ya lo emang harus bangun, lo pakai sepatu. Ya ribet gitu ya, lo mau badan bagus, lo kira gampang. Itu 8 tahun, 6 tahun kali nge-gymnya. Tapi Mas Deka, menurut lo financial freedom di zaman sekarang itu soal jumlah angka atau soal apa? Financial freedom. Dua-duanya artinya ada satu jumlah angka sama lifestyle. Contoh misalnya, kalau lo tinggal di daerah di Indonesia, sebenarnya 10 juta sebulan mungkin cukup. Tapi kalau misalnya gue tinggal di Singapura, 10 juta sebulan gak akan cukup. Bukan berarti gue mau lifestyle yang head down gitu, enggak. Tapi kan gue beda negara. Jakarta sama daerah yang lebih kecil kan beda juga pengeluarannya. Jadi balance dua-duanya. Jadi lo balik lagi, lo harus identify your freedom fund cara. Jadi gini loh, bahwa financial freedom itu kan adalah angka sebenarnya. Yang disebut sama di Trinity Study itu sebutannya adalah 4% rule kan. Jadi intinya lo juga udah nyiapin semua itu, gue yakin Mas Rory, bahwa berapa sih angka yang mau lo punya? Misalnya gue punya 10 juta sebulan, atau gue punya 20 juta sebulan, lo tinggal kali 12 atau kali 25. Itu adalah angka yang lo harus kejar. Kalau di luar negeri sebutannya FU money, gue nggak mau ngebahas F-nya apaan. Tapi artinya ketika lo mau 10 juta, artinya 10 dikali 12, 120 juta, 120 juta dikali 25 berarti 3 miliar. Kalau lo punya 3 miliar, lo bisa punya 10 juta per bulan penghasilan pasif yang duitnya nggak akan habis-habis, bisa lo warisin ke anak lo juga. Ini yang kemarin kita bahas sama Likmina Hananto sebenarnya, 4%. Fuck you money itu kan, FU money. Exactly. Jadi itu artinya apa? Bukan berarti lo harus berhenti kerja ketika lo udah sampai target itu. Tapi in the back of your mind, lo punya freedom. Ada sponsor yang masuk meminta ABC, sorry deh mas, gue udah punya freedom money. Kalau lo nggak sesuai sama gue ya nggak usah. Gitu ya. Lo punya freedom untuk kayak gue say no. That is the biggest flexing loh. The biggest flexing itu adalah ketika lo lagi gak mau kerja, lo gak usah kerja gitu. Oke. Gitu mas. Menurut lo di zaman sekarang kita butuh uang berapa untuk kita bisa financially free? Gue balik lagi, it's a personal finance, setiap orang beda-beda. Tapi ngelihatnya adalah berapa sih pengeluaran bulanan lo hari ini? Misalnya pengeluaran gue 10 juta katakanlah. Berarti dikali 12, dikali 25, berarti 3 miliar. Tinggal kali 12 kali 25. Dan nomor satu yang paling penting adalah, dari tadi kita belum bahas sebenarnya adalah, lo harus free from debt. Lo harus bebas hutang. Ketika lo bebas hutang, makanya gue sering ketemu klien gitu ya, mungkin dia cuma punya 500 juta, tapi dia gak punya hutang. Gue bilang lo udah kaya men. Banyak orang gitu ya, punya hutang 2 miliar, rumahnya belum dilunasi 5 miliar, 6 miliar. Itu dia kecekek loh setiap bulan gitu. Jadi intinya the fact that you don't have any debt itu juga lo sebenarnya udah, I can consider you rich person loh. Wow, gue langsung reflect back to me karena gue masih punya utang ini, itu. Oke. Itu harus gue beresin dulu sih. Iya, karena terutama utang di atas 8% mas. Terutama utang, contoh misalnya ya, gue nih dikasih 2 pilihan. Antara gue bayar pinjol gue, kartu kredit gue yang utangnya 12% versus gue investasi, gue pilih mana? Bayar utang. Bayar utang. Kenapa? Karena ketika gue bayar utang, garansi 100% lu save 12% atau 8% of interest. Kenapa angkanya 8%? Karena market secara keseluruhan, ketika gue bilang market adalah S&P 500, top 500 saham di Amerika, selama 100 tahun terakhir itu growth-nya
setelah dikurangin inflasi sekitar 8%. Jadi anything di atas 8%, lo harusnya attack that debt. Except your house, right? House is another different game gitu ya. Gue juga kasih kalkulator juga di website gue tentang gimana caranya nge-attack house gitu. Itu ada caranya juga, itu juga menarik juga mas, bahwa sekali lagi ketika lo nggak punya debt, itu like a big part of your weight on your chest and on your shoulder tuh udah lift up gitu sih mas. Oke. Ini juga mungkin my humble advice buat teman-teman yang saat ini sering banget ambil pay letter atau ya kan kredit online gitu. Karena mesti hati-hati banget. Bunganya tinggi banget. Jadi itu yang harus kita attack duluan, kita beresin duluan. Sebelum investasi. Apalagi kalau misalnya utang untuk gaya hidup. Ini menarik banget Mas Dika, karena data dari OJK ini gue juga baru akan ngebahas bahwa di tahun 2024 kemarin utang pinjol tuh sampai puluhan triliun nilainya. Dan sebagian besar adalah dipinjam oleh masyarakat Indonesia untuk lifestyle. Gadget, liburan, beli mobil misalnya, ataupun misalnya beli fashion, hal-hal yang ya itu nggak terlalu penting itu. Dan akhirnya banyak dari mereka yang terjebak pinjol. Gali lubang, tutup lubang. Uang habis untuk bayar utang. Buru-buru investasi bro, dikejar-kejar utang. Dan harus paycheck to paycheck atau hidup dari gaji ke gaji. Dan itu harus diberesin dulu Mas Deka ya. Bener, jadi sebenarnya penyakit utamanya tuh adalah, gue selalu bilang di konten gue tuh adalah kebelet pamer. Iya, bawaannya baru gaji 3 juta, 4 juta, bawaannya pengen beli iPhone. Bawaannya pengen beli ini, pengen dilihat orang keren. Padahal kalau di buku Psychology of Money, ketika lo ngelihat ada orang pakai Porsche atau pakai McLaren atau pakai iPhone 17, sebenarnya lo lagi nggak ngelihat dia itu keren, tapi lo lagi ngelihat diri lo lagi di dalam mobil itu. Betul. Jadi sebenarnya the only person that you need to impress itulah diri lo 10 tahun lagi dari hari ini. Ketika lo udah komit bisa nambah penghasilan, ketika lo udah komit melunasin utang, ketika lo udah komit bahwa 20% dari penghasilan lo itu lo buat jalan-jalan, bahwa lo konsisten dan seterusnya gitu ya. Lo udah nyiapin duit buat segala macam, tapi lo tetap have fun juga. The only person in the world that you need to impress adalah diri lo sendiri 10 tahun lagi dari hari ini. Bukan temen lo, tetangga lo, mereka gak ada yang peduli sama lo, man. Yang mereka pedulikan adalah membayangkan mereka pakai mobil lo itu. Yes. Orang mikir, banyak orang ngeliatin gue nih di sini di Instagram segala macam. Nobody cares. Nobody cares kalau lo bikin konten cringe dan segala macamnya. Similarly sama kayak lo lagi pakai barang-barang mewah gitu. Jadi kayak kebanyakan orang tuh kebelet pamer gitu. Orang main padel jadi ikut main padel, beli padelnya lebih mahal, main padelnya kagak bener. Beli sepatu lari yang harganya 5 juta pakai karbon tapi larinya cuma 5 kilo gitu loh. Iya. Wah, ini benar-benar kebelet pamer nih gitu. Oke. Satu keputusan finansial kecil yang kalau orang mulai hari ini akan berdampak besar buat dia 20 tahun lagi. Apa bro? Menurut gua boleh ya. Satu adalah define your freedom fund, which is berapa yang mau lo punya pas lo lagi masa pensiun nanti dikali 12 kali 25. Satu. Yang kedua, lo define berapa angka rupiah atau persentase dari gaji lo yang setiap bulan bakal lo masukin ke paket investasi yang lo mau beli. That simple decision. You cannot wait for another 1 hour or 2 hour. Habis nonton ini podcastnya Mas Rory, lo ngobrol sama istri lo, ngobrol sama suami lo ngobrol sama dia berapa persen dari gaji kalian, dari pendapatan kalian yang akan dimasukin ke kantong lo lagi. Gue sering bilang ke teman-teman gue, lo tiap gajian nih, lo bayar pajak nggak ke Pak Prabowo bayar kan ya? Bayar pajak sukarela, pajaknya dipakai buat macam-macam lah, oke? Kita nggak bahas. Terus duitnya lo pakai buat bayar listrik, bener ya? Terus masuk ke kantong nih, itu duitnya keluar ke sono. Kenapa sih lo nggak mau duduk sejam habis podcast ini dari kantong kiri lo masukin ke kantong kanan lo lagi? Tapi lo bisa ambilnya 10 tahun lagi dari hari ini, 15 tahun lagi dari hari ini. Jadi satu decision kecil ya untuk masukin sekian persentase setiap bulan, apapun yang terjadi, lagi hujan, lagi deras, lagi market lagi naik, market lagi turun, lo setiap bulan lo beli aja 15%. Paket investasinya lo ngerasa nyaman aja sesuai profil risiko lo. That one single decision which is very easy, but not many people do it. Maybe they do it in the next 3 months, but they're not doing it in the next 3 years or 13 years, 20 years. Most of the people, mereka ketika diinvestasi, dia itu pakai emosi. Emosi artinya gini, hari ini gue kayaknya lagi pengen nih invest. Market kayaknya lagi bagus nih, gue invest lah hari ini. Market lagi turun nih, gue mau serok ah. There's so many noise. Kata si A bilang gini, kata si B bilang gini.
Padahal the real investment itu adalah automatization. Setiap bulan duit lo 15%, 20% itu masuk ke rekening investasi tanpa lo lihat. Ingat nggak tadi yang gue bahas CPF Singapura type of investment tadi? Duitnya nggak kelihatan langsung masuk cuy. Nggak kerasa tiba-tiba udah 2 miliar gitu. Iya ini udah 10 tahun ya, udah 15 tahun ya gitu. Nggak kerasa ya duitnya segini ya. Iya nggak kerasa karena lo udah nggak ngelihat. Lo nggak ngelihat. Lo cuman buat semuanya otomatis. Lo nggak, makanya orang ngerasa bahwa ngelihat chart trading itu tuh keren banget gitu. No, that's not investment. That is jual beli gitu. That is sebuah pekerjaan. Yang namanya investasi itu otomatis. Ya. Dan Singapura keren banget sih ya. Sementara dana pensiun di kita dikorupsi. Jadi ketika kita nggak bisa percaya negara, ya udah kita percaya pada kemampuan diri kita sendiri. 100%. Kita belajar sendiri, kita siapin untuk dana pensiun kita sendiri. 100%. Iya. Oke, rapid fire questions. Ini adalah segmen di mana gue akan tanya cepat. But please jawab cepat juga, tapi we'll we'll elaborate along the way. Oke, ya. siap. Cara tercepat jadi miskin menurut lo apa? Kebelet pamer sih, bawaannya pengen impress orang lain. Kalau gua, Oke. iya, Kesalahan finansial paling fatal yang sering dianggap normal. adalah kayaknya gua investnya nanti aja deh gitu ya. Kayaknya gua nikmatin hidup gua aja dulu hari ini gitu. Itu menurut gua sih paling normal. Kalau gue berpikir bahwa kita mesti punya duit banyak dulu baru mulai investasi. Bener juga mas. Padahal gaji even di bawah UMR pun kita sudah bisa mulai investasi bahkan 20.000 perak, kita iya. bisa beli ETF tadi. Lo bisa punya Google, lo bisa punya Apple, iya nggak? Iya. Dan bahkan nabung emas digital mulai dari 10.000 aja, Bor. Exactly. Ya. Orang Indonesia terlalu banyak gaya atau melek investasi? Menurut gua banyak yang banyak gaya sih, iya. Jadi sayang sebenarnya, gaya boleh dong, wajib dong, orang lo udah capek-capek ya. Tapi balance lah, 15-20% dari penghasilan lo masukin ke paket investasi gitu. Oke. Beli rumah dulu atau bangun aset dulu? Kalau gua bangun aset dulu. Karena ketika lo udah beli rumah, leher lo udah kecekek mas untuk bayar KPR-nya gitu. Tapi orang berpikir rumah kan investasi juga, bro. Ini dari pengalaman gue nih, gue 8 tahun, gue alhamdulillah udah bisa lunasin 3 rumah gitu ya. Dan gue sekarang, alhamdulillah rumah gue di Singapura juga more than $1 million gitu, bukan rumah gitu, apartemen. Ini gue mau ceritanya lucu, banyak orang, kan konten-konten gue lagi di apartemen ya, orang pada bilang, Mas Dika, kok udah kaya tinggalnya di apartemen? Gue bilang, lo search aja apartemen di Singapura berapa kali harganya. 10M kali di sana, apartemen di Singapura. Ya anyway, tapi poin gue adalah, ini dari kacamata gue yang udah ngelunasin 3 rumah gitu ya. Kemarin gue baru jual rumah mas di BSD. Itu waktu gue beli sekitar 8 tahunan lalu 1,6 miliar. Dolar Singapura tuh 9.810.000. Jadi gue transfer ke Jakarta 160.000 Singapura dolar. Kemarin baru gue jual. Jual laku 2,3 miliar. Untung gak gue? Untung. Kan gue beli 1,6, gue jual 2,3. Ya of course, 800. Tapi pas, 700 ya. Tapi pas gue transfer ke Singapura dolar, masuknya 160.000 juga mas. Terus? Kan makanya dividen investing, apapun investasi di Indonesia, lo harus convert ke dolar juga dong. Kalau lo mau tahu lo sebenarnya untung apa lo cuma ke bawah inflasi doang. Itu 160.000. Kalau 8 tahun lalu gue masukin ke ETF SPY, duit gue tuh nggak berapa sekarang? Guess. Berapa? About 8 to 9 billion rupiah. Wow. Bukan 2,3 billion. Artinya apa? Opportunity cost atau uang yang hilang ketika gue beli tanah tadi. Itu sebenarnya adalah 8 miliar dikurangi 2,3. True. Berarti hampir ya lumayan kan 5,7 miliar gue kehilangan uang sebenarnya. Ya. Gue nggak untung apa-apa loh 8 tahun 160.000 balik ke gue lagi 160.000 Singapura dolar lagi. Jadi dan gue pribadi dulu ngerasa bahwa rumah adalah investasi paling aman. Lo harus do your own calculation dibanding dengan market. Market in the last 10 years, market pasar saham secara besar di S&P itu 15% dalam Amerika dolar. Kalau lo still yield lo di bawah 15%, berarti you're not actually benefiting from that house. Ya sih, gue kebayang bahwa ketika misalnya gue beli rumah 1M misalnya, tapi dengan KPR yang 15 tahun ke depan jumlahnya misalnya 2,5M jadinya, ya kan harganya jadi 2,5M. Sementara kita jual, mungkin ketika kita jual ya harga yang sama 2,5M atau bahkan bisa saja rugi jadi cuma 2M 15 tahun. Iya. Itu gue rugi banget. Rugi banget. Kalau lo masukin ke ETF SPY, that money at least is gonna be double. At least maybe bisa triple juga gitu maksud gue. Jadi ya bukan berarti lo nggak boleh beli rumah. Kenapa gue suka rumah? Karena itu adalah
surganya anak-anak gua gitu ya. Tapi jangan mikir bahwa rumah lo itu adalah investasi, itu adalah liabilitas, itu adalah uang keluar. Betul. Jadi lo kalau beli rumah oke, tapi jangan mikir rumah itu adalah investasi. Ya, ya. Tapi yang lebih parah, orang tetap ngontrak, tetap ngekos, tapi duit sisanya kagak diinvestasiin. Wah, itu parah banget. Oke. Gitu sih mas. Beli mobil dulu atau bangun aset dulu? Kalau menurut gua bangun aset dulu, beli mobilnya second aja. Kalau bisa balik ke umur 20, apa keputusan finansial pertama yang bakal lo ubah, Mas? Duh, jawaban gue klise nih, tapi jawaban gue adalah kalau tahu gue invest di ETF dari umur 20, men. Gue gak usah beli rumah banyak-banyak gitu. Waduh, duit gue mungkin hari ETF ini aja ya. Iya loh, kalau lo dari 20 berarti itu kan track recordnya ETF kan udah dari tahun 1990, tapi indeks fundnya sendiri dari 1950 gitu. Lo bisa ngeliat semuanya di Google loh. 10% per tahun tuh duit gue udah berapa tuh dari kalau gue dari awal kali kerja gitu. Kalau misalnya mau beli ETF, kalau pakai aplikasi Indonesia, lo rekomen apa? Gue sekarang pakai XTB gitu ya, karena XTB gue pernah ke kantor di Dubai gitu ya. Terus juga perusahaan itu udah hampir 20 tahun. Tapi STB ini kan di Singapura ya? Enggak, di Indonesia. Oh, di Indonesia ada kantor juga? Di Indonesia. Oh, Udah oke. OJK sama Bapeti sih udah resmi. Oh, oke. STB. Terus brand ambassadornya Ibrahimovic, setidaknya gue kenal. Main bola. Main bola, exactly. Base-nya di Eropa gitu. Tapi menurut gue sih, you choose whatever you comfortable with gitu ya. Just do it now. Peluang bisa, ajaib bisa, go trade, aman juga ya. Kalau gue selalu bilang, resiko selalu ada. Ya, sebagai financial planner gue selalu bilang resiko selalu ada. Tapi kan lo ngelihatnya ini udah ada OJK, ini udah terregulasi, kantornya ada, dan segala macam. Harusnya sih lebih aman. Oke. Terakhir banget, Mas. Ya. Kalau suatu saat nanti anak lo bilang, makasih ya ayah, ibu, atau pah, mah, karena keputusan yang kalian ambil dulu, hidup lo sekarang jadi lebih mudah. Menurut lo keputusan apa yang mungkin lo ambil yang memudahkan hidup anak lo kelak? Mungkin gue nomor satu sih iman dulu. Karena menurut gue balik lagi, lo mau punya duit berapapun, tapi kalau nggak fulfill di dalam hati lo, karena gue selalu percaya kaya itu tuh bukan di sini, tapi kaya tuh di sini sebenarnya. Arti gini, bokap gue sekarang meninggal, dia nggak pernah jadi direktur, tapi dia sholat selalu di masjid gitu ya, orangnya happy terus, disukain sama teman-temannya, duitnya cuma dari kos-kosan 10 juta, nggak punya utang sama sekali. Wow. Tapi ada temen gue yang gaji 100 juta, utangnya banyak. Temen gue gaji 1 miliar, utangnya tetap banyak, tetap nggak puas. Ya, jadi menurut gue semua datangnya dari rasa syukur. Jadi gue selalu bilang ke anak-anak gue bahwa you need to be grateful. That's the starting point of everything. Like you need to keep praying. Karena sholat itu tiang agama. Gitu. Yang kedua, gue selalu ngajarin mereka everything need to earn. You need to earn something. Like you cannot be given gitu. Karena gue nggak akan selamanya hidup di dunia ini gitu. Jadi the best investment yang bisa gue kasih ke anak gue selain warisan duit nanti ini yang poin ketiga. Tapi menurut gue adalah landasan agama. Yang kedua adalah mereka tuh harus mandiri, mereka harus earn. Makanya mereka setiap mau dapat duit ya nilainya harus bagus dulu. Kalau mereka mau buka Lego, artinya spelling listnya harus bagus dulu, Chinese-nya harus bagus dulu. They need to know that everything in this world itu nggak easily given. Nggak gitu. gratisan. Nggak gratisan. Lu harus kerja. Ya lu mau kaya lu harus kerja. Lu nggak bisa main saham terus tiba-tiba Kaya gitu. Lu harus kerja lu. Makanya gue selalu bilang active income is more sexy than passive income, especially in the beginning of your career. Makanya gue selalu bilang masalah gue bilang ke anak gue gitu ya, lu belajar setiap hari segala macem, it's not about belajarnya kak. It's all about life. This is about life. Daily habits tuh is about life. Terakhir ya udah lo siapin uang yang cukup sampai dia sekolah, let them mandiri aja. Inti gitu. Jadi ya menurut gue satu agama, dua you need to earn something, you need to work hard regardless, right? And then yang terakhir ya itu ketika lo udah gue kasih freedom fund, kalau di Amerika di luar negeri kan sebutannya trust, artinya duit lo tuh nggak akan habis seumur hidup. Sampai bukan seumur 7 turunan lo nggak akan habis karena duitnya nggak bisa langsung diambil sama anak-anak lo kan. Dia masuk ke satu warisan tertentu yang lo cuma bisa ambil sekian persen. Gitu. Makanya kalau orang-orang kaya di luar negeri, the best way untuk keep your money itu alive sampai 7 turunan adalah dengan trust. Gitu kan. Dengan warisan itu yang harus benar. Makanya gue setiap ketemu klien gue, pertemuan terakhir kita bahas tentang warisan. It looks simple tapi itu diatur sama agama. Tapi itu diatur sama negara. Itu nggak bikin anak lo ribet.
Oke. Gitu. Jadi menurut gue 3 tadi sih Mas. Pandeka Perkasa, thank you banget waktunya Mas. Siap, thank you Sukses man. terus ya. Thank you man. Thank you Mas Rory. Ya. I'll see you in the next video. Bye-bye.